Ya. Jadi basisnya kabupaten. Nah, contoh yang kita inginkan adalah seperti yang kita lihat di Amerika Serikat. Kalau mereka bisa, harusnya kita bisa, ya. Dan saya biasa katakan kalau mereka tidak bisa, kita tetap harus bisa. Apa yang kita lihat? Coklat dari kita, dari pohon kita, sambil dikerubuni nyamuk, mereka bikin pabrik Hershey itu di Philadelphia. Kebetulan saya kuliah di sana. Apa yang terjadi? Pabriknya kita lihat yang sebelah kiri, ya, sebelah kanannya atau sebaliknya, itu adalah fasilitas pendidikan. Itu level kabupaten, level kecamatan. Kita bisa seperti itu. Saya pernah ke Mokupa, saya pernah ke Pennsylvania, orangnya sama persis, mataharinya sama 24 jam. Kita yakin kita bisa membangkitkan Indonesia, tidak kalah dari mereka. Itu plan kita. Kalkulasi sederhananya mari kita lihat. Saya belajar dari Pak Habibie. Dua guru saya, Pak Amiruddin dan Pak Habibie. Dua-duanya saya sangat hormati. Pak Habibie selalu bicara tentang nilai tambah. Contoh yang beliau selalu katakan, besi. Kalau kita jual pasir besi, Rp500 1 kilo. Kalau kita buat parang itu besi, 1 kilo yang sama sudah 50.000. 1 kilo yang sama kita masukkan komponen motor, mobil, sudah jutaan. Dia jadi komponen handphone atau satelit, 1 kilo yang sama sudah bisa ratusan miliar atau triliun. Saya turunkan ke level petani. Saya katakan kalau kita jual 1 kilo dalam bentuk biji, dapatnya $1. Ya 10.000 sampai 12.000 tergantung naik turunnya dolar. Malaysia beli dari kita, dia bikin tepung. Sudah ada 1-2 di Indonesia juga. Itu langsung bisa naik $3, 1 kilo yang sama. Nilai tambah yang kita berikan. Nah, ketika itu kita finalisasi, dia menjadi es krim, dia menjadi cappuccino, dia menjadi permen, maka tiba-tiba 1 kilo yang sama menjadi 350.000. Ini yang akan kita lakukan, nilai tambah. Kita akan melakukan perubahan tanpa tetes darah satupun. Kita akan mengajak dan terbukti kita bisa mengajak teman-teman kita, rakyat kita di desa, termasuk bisa mengajak pengusaha-pengusaha terbesar negeri ini. Mereka punya hati seperti kita. Mereka juga ingin bangsa ini maju. Saya selalu mengatakan tiada hak orang yang kaya raya merasa lebih hebat. Tapi juga tidak boleh orang yang merasa paling miskin juga merasa paling terhormat. Tuhan punya bukti. Nabi Sulaiman yang kaya raya dekat dengan Tuhan. Nabi Yakub yang menderita miskin dekat dengan Tuhan. Yang penting gimana kita dekat dengan Tuhan. Nah, kita coba rangkum itu. Dari yang paling kaya di Republik ini kita akan ajak bekerja sama sampai yang paling menderita di Republik ini. Dan saya buktikan dalam pernyataan saya bisa. Kalau tidak mungkin kita bisa berdiri dan melakukan acara seperti ini di sini. Nah, untuk itu negara nantinya siapapun yang menjalankan plan ini, kita semua bisa dipanggil Tuhan detik yang akan datang. Tapi tugas kita merancang dan menulis sehingga orang lain bisa mengikutinya. Kita lihat, saya sudah sampaikan di DIB, kita akan tata seluruh pemerintahan atau kita usulkan untuk berklaster. Klaster pertama mengelola pemerintahan. Luar negeri mensupport, dalam negeri mensupport, kehakiman dan sebagainya. Yang kedua, klaster khusus untuk pengembangan sumber daya manusia. Ada pendidikan di situ, ada agama di situ, ada budaya di situ, ada pemuda, ada orang. Satu klaster. Sehingga tidak ada yang terlewati, ada kesehatan. Klaster yang lain ada sumber daya alam. Ada kita punya pertanian, ada kita punya perikanan, ada kelautan maritim, ada energi, ada emas dan sebagainya. Satu klaster yang sama. Lagi-lagi tidak ada yang lewat. Sehingga kita pakai pemetaan dari satelit sampai pemetaan pakai helikopter sampai pemetaan yang dilakukan rumah per rumah, sensus per sensus akan kita buat dan sangat bisa. Kita sudah cukup ahli untuk melakukan semua itu. Kemudian sumber daya pendukung. Tidak cukup kita mengatakan kita mau buat pelabuhan, kita buat kereta api, kita mau buat jalan tol. Kalau jalan tol itu malah dipakai untuk orang asing malah membuat industri. Kita justru merancang dulu. Kita butuh berapa sih kota dengan size misalnya 10.000 penduduk. Apa ibu kota saatnya untuk kita tidak terfokus di satu. Ada ibu kota untuk pemerintahan, ada ibu kota untuk finance, ada ibu kota khusus untuk macam-macam potensi. Dengan dunia sekarang
teknologi informasi demikian kuat, kita bisa meletakkan banyak sentra-sentra pertumbuhan. Dan ini bisa dan harus kita lakukan, dan plan yang dibuat ini khusus untuk merancang semua itu. Nah, untuk itu saya merasa berbahagia kalau kami katakan ke 99 kota, sebenarnya hampir semua provinsi, kabupaten sudah kami atau tim kami lewati, sudah semuanya. Dulu saya sering dikritik, kita keliling terus ini, kadang-kadang 24 jam di atas mobil, nyebrang pakai laut, naik kuda, jalan kaki, pakai tongkat, mendaki sana sini. Kok masih gelap Bu katanya ya? Kok masih seperti ini? Saya katakan analoginya, kita ini seperti membentang kabel. Kita membentang, ya memang lama. Kabel-kabel listrik, ada waktunya. Begitu kita kenop, nyala. 99 kota, tinggal kita datang dan kenop. Dan insya Allah masing-masing sudah terformasi seperti yang kita hadapi hari ini. Dan itulah Perhimpunan Masyarakat Desa Indonesia yang kita harapkan sederhana visualisasinya dari Indonesia yang hanya beberapa titiknya bersinar, ya, hanya beberapa bagiannya bersinar, Jakarta, Bandung, mungkin Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dilihat dari sumber penduduk, fasilitas dan sebagainya. Kelak yang kita impikan adalah seluruh bagian Indonesia akan bersinar, dan yakinlah itu insya Allah akan terjadi. Dan itu semua membutuhkan pikiran kita, masukan kita, dan untuk itulah bagian kedua dari acara ini adalah galang relawan-relawan dalam 40 hari 99 kota, dan segera setelah itu kita akan galang sampai ke 79.000 desa seluruh Indonesia. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.